Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam selalu menyimpan perjalanan yang tidak pernah tercatat. Ada kereta yang berangkat tanpa jadwal. Ada penumpang yang naik tanpa tujuan. Cerita ini bukan tentang hantu yang menakutkan, tapi tentang penyesalan. Tentang pulang yang selalu ditunda. Dan tentang satu perjalanan yang hampir membuat seseorang tidak pernah kembali. Dengarkan dengan lampu redup. Jangan sendirian jika berani. Inilah cerita dari mereka yang hampir tidak sampai. Malam itu, ponsel Andi bergetar di samping bantalnya. Getaran pendek, sekali, lalu berhenti. Andi terbangun dengan dada yang tiba-tiba terasa sesak, seolah firasat buruk lebih dulu menyentuhnya sebelum suara apapun terdengar. Ia meraih ponsel dengan tangan gemetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tetangga kampung. "Andi, ibu kamu sakit parah. Kalau bisa, pulang sekarang." Andi membaca pesan itu berulang kali. Kata "sekarang" terasa seperti pukulan keras di dadanya. Selama ini ia selalu menunda, selalu berkata, nanti kalau kerjaan sudah agak longgar, nanti kalau ada uang lebih. Tapi malam ini, tidak ada kata nanti. Ia meloncat dari tempat tidur, mengenakan jaket seadanya dan memasukkan dompet ke saku. Hujan mulai turun ketika Andi keluar dari kosannya. Rintik kecil, dingin, menusuk kulit. Jalanan sepi, hanya lampu-lampu jalan yang memantulkan cahaya pucat di atas aspal basah. Sepanjang perjalanan menuju stasiun, pikirannya penuh oleh wajah ibunya. Wajah yang terakhir ia lihat setahun lalu. Lebih kurus, lebih pucat tapi masih memaksakan senyum. "Maaf Bu, tunggu aku," gumam Andi sambil berlari. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 00.17. Kereta terakhir menuju kampungnya dijadwalkan berangkat pukul 00.15. Ketika Andi tiba di stasiun, napasnya terengah-engah. Pintu masuk sudah hampir kosong. Tidak ada antrian, tidak ada suara riuh penumpang. Hanya suara hujan yang menetes dari atap seng dan bunyi langkahnya sendiri yang bergema di lorong. Ia berlari ke peron, dan di sanalah ia melihatnya. Rel yang kosong, lampu peron yang redup, dan papan informasi yang menampilkan satu kalimat kejam. Kereta terakhir telah berangkat. Andi berdiri terpaku. Dunia seolah berhenti bergerak. Tidak mungkin," bisiknya. Ia melihat jam lagi. Terlambat 2 menit. 2 menit yang terasa seperti jarak antara hidup dan mati. Kakinya melemas. Andi berjalan tertatih lalu duduk di bangku peron yang dingin dan basah. Jaketnya tidak cukup tebal menahan udara malam. Hujan semakin deras. Setiap detik terasa panjang dan sunyi. Stasiun itu seperti kota mati. Tidak ada petugas, tidak ada pedagang, tidak ada suara kereta lain. Hanya papan iklan tua yang bergoyang pelan tertiup angin mengeluarkan bunyi krek, krek yang membuat bulu kuduk berdiri. Andi menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Gara-gara aku selalu menunda," katanya lirih. Ia tidak tahu harus kemana. Tidak ada bus malam, taksi pun tak terlihat. Ponselnya hampir kehabisan baterai. Saat itulah, dari ujung peron, terdengar suara langkah kaki. Pelan, teratur. Beberapa orang berjalan mendekat dari arah gelap. Jumlahnya sekitar 4 atau 5 orang. Wajah mereka samar tertutup bayangan lampu yang berkelip. Pakaian mereka tampak sederhana seperti orang-orang desa yang hendak pulang kampung. Di antara mereka, ada seorang bapak paruh baya yang berjalan paling depan. Tubuhnya agak bungkuk, rambutnya disisir rapi, wajahnya datar tanpa senyum. "Kenapa, Nak?" tanya bapak itu. Suaranya tenang, terlalu tenang.
Andi berdiri. Saya ketinggalan kereta, Pak. Ibu saya sakit. Saya harus pulang malam ini. Bapak itu menatap Andi lama sekali. Wajahnya kosong, seolah menembus tubuh Andi dan melihat sesuatu di belakangnya. Naik kereta ini saja, katanya akhirnya. Andi mengkerutkan kening. Kereta apa, Pak? Kereta terakhir sudah berangkat. Bapak itu menunjuk ke arah rel sebelah timur peron. Kereta ini jalurnya lewat sana kok. Kamu nanti turun di stasiun tujuan. Andi mengikuti arah tunjukan itu. Aneh, ia tidak mendengar suara kedatangan kereta. Tidak ada peluit, tidak ada pengumuman. Namun perlahan-lahan dari balik tirai hujan dan kabut tipis, sebuah rangkaian kereta tua muncul. Catnya kusam, lampunya kekuningan, gerbongnya tampak seperti kereta lama yang sudah lama tidak dipakai. Tidak ada logo perusahaan, tidak ada nomor perjalanan. Andi menoleh ke papan jadwal. Kosong. Nama kereta itu tidak tercantum. Pak, ini kereta resmi? Tanyanya ragu. Bapak itu hanya menatap Andi lalu berkata pelan. Kalau kamu mau pulang, ini satu-satunya. Hujan semakin deras, petir menyambar jauh di langit. Andi menelan ludah. Logikanya menolak, tapi hatinya terlalu takut kehilangan kesempatan. Tanpa berpikir panjang, Andi melangkah naik. Pintu kereta terbuka dengan bunyi krit yang panjang, seperti besi tua yang dipaksa bergerak. Begitu kakinya menginjak lantai gerbong, hawa dingin langsung menyergap. Lebih dingin dari udara hujan di luar. Di dalam, beberapa penumpang sudah duduk. Mereka duduk tegak, terlalu tegak. Semua menghadap ke depan, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang menoleh. Andi berjalan perlahan menyusuri lorong, mencari tempat duduk kosong. Saat ia melewati satu persatu penumpang, jantungnya berdetak semakin cepat. Wajah-wajah itu aneh, pucat, kaku, tanpa ekspresi. Mata mereka terbuka, tapi kosong, seperti boneka. Andi duduk di kursi kosong dekat jendela. Ia menoleh ke samping. Bapak yang mengajaknya tadi tidak terlihat. Kursinya kosong, seolah sejak awal tidak pernah ada siapapun di sana. Lampu kereta berkedip. Pintu menutup sendiri. Kereta mulai bergerak. Pelan, sangat pelan. Suara gesekan besi roda dengan rel terdengar panjang dan nyaring, seperti erangan sesuatu yang sudah lama tertidur. Andi memeluk dasnya erat-erat. Dari luar jendela, stasiun perlahan menjauh, tertelan kegelapan dan hujan. Saat itulah, Andi merasakan sesuatu yang membuat darahnya terasa dingin. Kereta ini berjalan tanpa suara manusia. Tidak ada batuk, tidak ada helaan napas, tidak ada bisikan. Hanya suara kereta, dan di dalamnya puluhan pasang mata kosong yang menatap lurus ke depan seakan menunggu sesuatu yang tidak pernah sampai. Andi menelan ludah. Tanpa ia sadari, kereta itu membawa dirinya jauh, bukan hanya dari stasiun, tapi dari dunia yang ia kenal. Dan malam itu, perjalanan pulang Andi baru saja mulai. Suara roda kereta terus berderak. Kelak, kelak, kelak. Ritmenya pelan, tapi konstan, seperti detak jantung yang tidak pernah lelah. Andi duduk kaku di kursinya. Punggungnya tegak tanpa sadar, meniru postur para penumpang lain. Ia baru menyadari satu hal yang mengganggu. Terlalu sunyi. Tidak ada suara obrolan, tidak ada notifikasi ponsel, tidak ada tangisan anak kecil atau dengusan orang tertidur seperti di kereta malam pada umumnya. Bahkan, tidak terdengar suara napas. Andi mengamati sekelilingnya sekali lagi. Deretan kursi penuh. Semua penumpang duduk rapi. Terlalu rapi. Mereka menghadap ke depan, tangan di atas paha, kaki rapat. Wajah mereka pucat, nyaris keabu-abuan, seperti disinari cahaya lampu yang sudah sekarat. Yang paling membuat dada Andi terasa sesak, tidak satupun dari mereka berkedip. Mata-mata itu terbuka, menatap luris ke depan, kosong, seolah apapun yang ada di hadapan mereka tidak lagi berarti. Permisi, suara Andi terdengar asing di telinganya sendiri, terlalu keras, terlalu hidup. Tak ada respons. Ia menoleh ke kursi di sebelahnya, kosong. Padahal ia yakin bapak paruh baya yang mengajaknya naik tadi duduk di sana. Andi bahkan masih ingat bau tanah basah dari jaket bapak itu. Namun sekarang hanya ada kursi kosong yang dingin. Kemana bapak itu? Gumam Andi. Ia berdiri perlahan. Setiap gerakannya terasa berat, seolah udara di dalam gerbong mengental.
Saat ia melangkah ke lorong, kereta sedikit berguncang. Lampu di langit-langit berkedip. Tek, tek. Bayangan para penumpang menari di dinding gerbong. Sekilas, Andi merasa bayangan itu tidak sepenuhnya mengikuti gerakan tubuh mereka. Ia mendekati seorang perempuan paruh baya yang duduk di baris depan. Rambutnya disanggul rapi. Pakaiannya sederhana seperti hendak pulang kampung. "Bu, ini kereta ke arah timur ya?" tanya Andi pelan. Perempuan itu tidak menjawab. Andi mencoba lagi, sedikit lebih keras. "Bu?" Tak ada reaksi. Bahkan tidak ada gerakan mata. Andi menelan ludah. Ia mencondongkan tubuh, mencoba melihat wajah perempuan itu lebih dekat. Saat itulah, ia menyadari sesuatu. Wajah itu terlalu datar. Bukan hanya tanpa ekspresi, tapi seperti tidak pernah memiliki ekspresi. Garis senyum, kerutan dahi, bahkan lipatan alami di sekitar mata, semuanya nyaris tidak ada. Seperti topeng yang lupa diberi detail. Andi mundur selangkah. Jantungnya berdetak semakin cepat. Ia mencoba penumpang lain. Seorang pria muda, seorang kakek, seorang ibu membawa tas kain. Tidak ada jawaban. Tidak ada satupun yang menoleh. Seolah-olah Andi tidak ada di sana. Udara di dalam gerbong semakin dingin. Nafas Andi berubah menjadi embun tipis. Ia meremas tangannya sendiri, memastikan ia masih bisa merasakan hangat tubuhnya. Lampu kembali berkedip. Kali ini lebih lama. Dalam jeda gelap sesaat itu, Andi mendengar sesuatu. Bukan suara roda kereta, seperti bisikan. Pelan, sangat pelan. Saat lampu menyala kembali, Andi membeku. Beberapa penumpang kini sedikit memiringkan kepala mereka, masih menghadap ke depan. Tapi sudut kepala mereka tidak wajar, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa Andi dengar. "Ini bukan kereta biasa," bisik Andi. Ia berbalik, berjalan cepat ke arah pintu antar gerbong. Tangannya meraih gagang pintu, dingin seperti es. Ia menarik, terkunci. "Halo, ada petugas?" teriak Andi. Suaranya tenggelam di dalam gerbong, diserap oleh kesunyian yang tebal. Salah satu penumpang bergerak. Pelan, sangat pelan. Saat lampu menyala kembali, Andi membeku. Beberapa penumpang kembali ke posisi semula. Tegak, diam, menghadap depan. Tidak ada yang terjadi. Seolah-olah semua itu hanya ada di kepala Andi. Ia terduduk lemas di kursinya. Keringat dingin membasahi punggungnya. Tangannya gemetar. "Tenang, mungkin aku cuma kelelahan," katanya pada diri sendiri. Meski ia sendiri tidak percaya. Kereta terus melaju. Tidak berhenti. Tidak melambat. Andi menoleh ke jendela. Di luar, gelap. Bukan gelap malam biasa. Tidak ada lampu kota. Tidak ada rumah. Tidak ada jalan. Hanya kegelapan pekat seperti lorong panjang tanpa ujung. Dan di kaca jendela itu, Andi melihat pantulan wajahnya sendiri. Pucat, matanya cekung. Dan tepat di belakang pantulannya, sebaris wajah pucat lain berdiri terlalu dekat. Andi menoleh cepat. Kursi di belakangnya kosong. Tapi di kaca, mereka masih ada. Kereta itu terus melaju. Tidak melambat, tidak memberi tanda akan berhenti. Andi duduk terpaku di kursinya. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Matanya menatap lurus keluar jendela, mencoba mencari sesuatu yang masuk akal. Lampu kota, rumah penduduk, atau sekedar siluet pepohonan. Namun, yang ia lihat hanyalah gelap. Bukan gelap malam biasa. Gelap yang seperti menelan cahaya. Tiba-tiba, dari kejauhan, muncul cahaya redup. Andi menegakkan tubuhnya. Jantungnya berdebar. Cahaya itu semakin dekat, lalu perlahan membentuk sesuatu yang sangat ia kenal. Peron stasiun. Lampu-lampu tua berdiri berjajar, sebagian mati, sebagian menyala kuning pucat. Papan nama stasiun terbaca jelas. Stasiun Cibatu. Itu stasiun pertama sebelum kampungku, gumam Andi lega. Ia berdiri cepat, hampir berteriak kegirangan. Tangannya meraih tas. Ia menunggu suara pengereman. Bunyi logam.
atau setidaknya pengumuman. Namun, kereta tidak melambat, tidak berhenti. Kereta itu hanya lewat. Andi memukul jendela. Berhenti, berhenti. Ia melihat ke peron dan senyumnya langsung hilang. Di sana berdiri orang-orang, banyak. Mereka berdiri berjajar rapi, menghadap ke arah kereta. Tidak bergerak, tidak melambai, tidak berjalan. Wajah-wajah mereka pucat, kosong, sama seperti para penumpang di dalam gerbong. Beberapa di antaranya mengenakan pakaian tradisional desa, sarung, kebaya lama. Ada yang membawa karung, ada yang memanggul tas anyaman, dan semuanya menatap Andi. Tatapan itu mengikuti kereta hingga peron lenyap di telan gelap. Andi terduduk lemas. "Kenapa tidak berhenti?" bisiknya. Beberapa menit kemudian, cahaya lain muncul. Stasiun Ranca Ekek, lalu stasiun Cijerah, lalu stasiun Padalarang. Semuanya dilewati. Di setiap stasiun, pemandangan yang sama terulang. Peron sepi, lampu redup, dan barisan orang-orang yang berdiri diam menunggu kereta yang tidak pernah berhenti. Beberapa wajah tampak berbeda. Ada yang setengah hancur, ada yang seperti terbakar, ada yang bajunya berlumur tanah dan darah kering. Andi mulai terisak. Ini bukan lagi mimpi buruk biasa. Ia berlari menyusuri gerbong, menuju gerbong paling belakang. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai kereta menahan kakinya. Lampu berkedip semakin sering. Cek, cek, cek. Suara roda kereta berubah. Tidak lagi seperti besi di atas rel, melainkan seperti sesuatu yang menyeret tulang. Di ujung gerbong, Andi melihat seorang kakek tua duduk sendirian. Berbeda dari penumpang lain, kakek itu membungkuk alami, bernafas, dan matanya hidup. "Kek," Andi hampir berlutut di depannya. "Kereta ini kenapa tidak berhenti? Saya mau pulang, ibu saya sakit." Kakek itu menatap Andi lama sekali. "Kamu sadar kamu naik kereta apa?" tanyanya pelan. Andi menggeleng, air matanya mengalir di pipinya. Kakek itu menghela nafas. Ini kereta yang jalurnya sudah tidak dipakai lagi. "Tidak mungkin, rel ini masih ada." "Relnya ada," jawab sang kakek. "Tapi tujuannya sudah tidak." Andi membetu. "Kek, mereka semua siapa?" tanyanya lirih. Kakek itu menoleh ke arah penumpang lain. Mereka yang tidak pernah sampai. Andi menahan nafas. Mereka berangkat dengan tujuan pulang, tapi takdir memotong perjalanan mereka. Kecelakaan, penyakit, bunuh diri, penyesalan. Andi mengingat cerita-cerita lama di kampung tentang kereta malam yang membawa arwah orang-orang yang meninggal di perjalanan. Cerita yang selalu ia anggap dongeng. "Tapi saya masih hidup kan?" tanya Andi gemetar. Kakek itu menatap Andi dalam-dalam. "Kamu belum sepenuhnya." Kereta mendadak berguncang keras. Lampu mati. Dalam gelap, Andi mendengar tangisan. Bukan satu, puluhan. Tangisan tertahan, ratapan pelan. Suara-suara yang seperti berasal dari dalam tanah. Saat lampu berkedip kembali, pemandangan di luar jendela berubah. Stasiun berikutnya muncul. Namun, papan namanya membuat darah Andi membeku. Stasiun tujuan terakhir. Peron yang jauh lebih gelap. Lampunya hanya satu. Dan di ujung peron berdiri seorang perempuan. Andi mengenalinya. "Ibu," suaranya pecah. Perempuan itu mengenakan kebaya lusuh. Wajahnya pucat, matanya sayu. Ia tersenyum lemah dan mengangkat tangan, seolah memanggil Andi turun. Andi berlari ke pintu. "Kek, itu ibu saya. Tolong hentikan keretanya." Kakek itu memegang pergelangan Andi erat-erat. Tangannya dingin, tapi nyata. "Itu bukan ibumu. Itu yang ingin kamu lihat." Kereta melaju tanpa berhenti. Wajah perempuan itu berubah. Senyumnya melebar terlalu jauh. Matanya menghitam. Mulutnya terbuka seolah berteriak tanpa suara. Andi menjerit dan menutup mata. Saat ia membuka mata kembali, stasiun itu telah hilang. Kereta kembali memasuki kegelapan.
Andi terduduk lemas, menangis tanpa suara. "Kek, kalau begini terus saya akan kemana?" tanyanya. Kakek itu berdiri perlahan ke stasiun yang tidak tercatat. Ia menepuk bahu Andi pelan, dan tidak semua yang sampai bisa kembali. Kereta melaju semakin cepat. Suara rodanya berubah menjadi jeritan panjang. Dan di kejauhan, ada stasiun lain mulai muncul. Tanpa nama, tanpa cahaya, tanpa manusia. Kereta melaju semakin pelan. Tidak seperti sebelumnya, kali ini bukan deru roda yang terdengar lebih dulu, melainkan suara lain. Tok, tok, tok. Seperti ketukan halus pada kayu tua. Andi duduk memeluk lututnya di sudut gerbong. Matanya sembab, kepalanya terasa berat, seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang menekan pikirannya. "Kek," suaranya gemetar. "Suara apa itu?" Kakek tua duduk tak jauh darinya. Wajahnya tampak lebih jelas sekarang. Keriputnya dalam, matanya cekung tapi tajam. Seperti orang yang sudah terlalu lama menjaga sesuatu yang tidak boleh dilihat sembarang orang. "Itu suara masa lalu," jawabnya pelan. "Di tanah Sunda, suara seperti itu disebut sora pamanggil." Andi mengernyit. "Pamanggil?" lanjut kakek itu. "Panggilan dari kenangan yang belum selesai." Ketukan itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Pelan, lalu semakin jelas. "Andi," suara itu membuat tubuh Andi membeku. Itu suara perempuan. Lembut, serak, sangat ia kenal. "Bu," Andi berdiri refleks. Kakak itu langsung bangkit dan menarik lengannya. Ulah dijawab. "Itu ibu saya, Kek. Saya kenal suaranya." "Justru karena kamu kenal, itu berbahaya," kata kakek itu tegas. Kereta berguncang pelan. Lampu berkedip. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Seperti berasal dari dalam kepala Andi sendiri. "Andi, naha tekung simulang." "Andi, kenapa tidak pernah pulang?" Andi menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar. Kilas balik menyerbu pikirannya. Rumah panggung di kampung, aroma kayu basah. Ibunya duduk di dapur, mengaduk sayur asem, menoleh sambil tersenyum. Mulang heula sekali-kalinya, ibu tak minta nanaon. "Pulanglah sesekali, Nak. Ibu tidak minta apa-apa." Andi terisak. "Aku mau pulang, Bu. Aku benar-benar mau pulang." Kereta mendadak berhenti. Tidak ada suara rem. Tidak ada hentakan. Hanya diam. Di luar jendela, terlihat pemandangan yang membuat nafas Andi tercekat. Sebuah kampung. Kampung Sunda lama. Rumah panggung berjajar dan lampu cempor menyala temaram. Kabut tipis menggantung di udara. Pohon bambu berderak pelan tertiup angin malam. Dan di tengah kampung itu, rumah ibunya. Persis seperti dalam ingatannya. Pintu terbuka. Dari dalam, suara ibunya kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. "Andi, asup ngalana, tiis di luar." "Masuk dulu, Nak. Dingin di luar." Andi melangkah ke arah pintu kereta. "Kek, saya cuma mau melihat ibu saya," katanya sambil menangis. Kakek itu berdiri tepat di depannya. Ulah itu lain dunia. Tapi kampung itu nyata, Kek. Nyata buat hatimu, bukan buat kakimu. Andi ragu. Tangannya menyentuh gagang pintu. Dingin, tapi bergetar, seolah hidup. Tiba-tiba, dari arah kampung terdengar suara lain. Tangisan. Ratapan. Suara perempuan tua. "Anak King, kamu ditinggalkan. Anakku, jangan tinggalkan aku." Pemandangan di luar mulai berubah.
Rumah panggung itu lapuk, kayunya retak, lampu cempor mati satu persatu. Kabut berubah pekat. Tanah di halaman rumah terlihat seperti kuburan lama. Dari balik pintu, sosok perempuan itu muncul. Wajahnya masih wajah Ibu Andi, tapi matanya kosong. Mulutnya terlalu lebar. Kakinya tidak menyentuh tanah. Itu lain Ibu Anjen, bisik kakek itu. Sosok itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya disertai suara krek seperti tulang patah. Andi, suaranya bercabang, berlapis-lapis. Mulang, cicing jadi ibu. Andi menjerit. Kereta tiba-tiba bergerak lagi meninggalkan kampung itu dengan cepat. Pemandangan menghilang seperti asap tertiup angin. Andi jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar hebat. Kenapa dia seperti itu? Isaknya. Kakek itu duduk di sampingnya. Di tanah Sunda ada yang disebut Jelemanuka Godasora, orang yang dipanggil oleh suara kenangan. Kalau dijawab, Kabawa. Andi teringat cerita nenek-nenek kampung tentang suara memanggil di sawah, di hutan, di rel kereta. Kalau kamu dengar suara yang kamu cintai memanggil, jangan menoleh, kata mereka dulu. Andi tak pernah percaya, sampai sekarang. Kereta kembali melaju normal, namun suara itu belum benar-benar hilang. Kini berubah menjadi bisikan-bisikan kecil, potongan suara, tawa masa kecil. Suara ibu memanggil dari dapur, bunyi azan maghrib dari surau kampung, dari pintu kayu rumah lama. Andi memejamkan mata. Apa saya bisa selamat, kek? Tanyanya lirih. Kakek itu menatap lurus ke depan. Tergantung, apakah kamu masih punya tujuan? Andi mengangguk pelan. Saya mau pulang, benar-benar mau pulang. Kakek itu tersenyum tipis. Kalau begitu, jangan lagi menoleh ke belakang. Lampu kereta berkedip satu kali, dan dari kejauhan terdengar suara gamelan Sunda yang sangat pelan, mengalun lirih seperti pengantar arwah. Kereta itu melambat, bukan karena akan berhenti, melainkan seperti sedang menahan napas. Andi berdiri di lorong gerbong, tubuhnya masih gemetar setelah kejadian di kampung bayangan tadi. Udara kini berubah lembab, berbau tanah basah dan dupa tua. Lampu di langit-langit menyala redup kemerahan, membuat bayangan tampak lebih panjang dari seharusnya. Kakek tua berjalan mendahuluinya. Gerbong terakhir ada di belakang, katanya pelan. Di sanalah kamu akan mengerti. Andi menelan ludah. Setiap langkah menuju gerbong belakang terasa seperti menjauh dari dunia yang ia kenal. Suara roda kereta kini lebih pelan, namun dalam, seperti zikir yang dibaca dari perut bumi. Begitu pintu gerbong terakhir terbuka, Andi langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Gerbong itu kosong. Tidak ada kursi, tidak ada jendela di sisi kiri dan kanan. Hanya satu jendela besar di ujung, menghadap ke rel yang gelap. Di tengah lantai, tergelar tikar pandan lusuh. Di sudut gerbong, sebuah lampu minyak kecil menyala. Dan di sana, duduk seorang lelaki berjubah putih. Wajahnya tenang, janggutnya memutih, matanya terpejam. Di tangannya, tasbih kayu bergerak pelan. Andi spontan menunduk. Dadanya terasa sesak, seperti berada di depan sesuatu yang suci. Kakek, suara Andi nyaris tak terdengar. Siapa beliau? Kakek tua yang menemaninya ikut menunduk. Penjaga batas. Lelaki berjubah putih itu membuka mata. Tatapannya lembut, namun membuat Andi merasa seluruh hidupnya sedang dibaca. Silakan duduk, nak, katanya. Andi duduk bersila di atas tikar. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Kamu tahu kenapa kereta ini tidak berhenti? Tanya lelaki itu. Andi menggeleng. Karena kebanyakan penumpangnya sudah tidak punya tujuan duniawi. Andi terdiam. Kamu berbeda, lanjutnya. Kamu masih terikat. Terlambat, jawab Andi lirih. Saya terlambat pulang. Saya lebih mementingkan kerja,
uang, ego, daripada ibu saya. Lampu minyak bergetar kecil, seolah tertiup angin yang tak terlihat. Dalam hidup, kata lelaki itu, yang paling sering kita tunda justru yang paling singkat waktunya. Andi menunduk. Air mata jatuh ketika repandan. Ibu saya selalu bilang, rezeki bisa dicari, tapi waktu tidak bisa diulang. Lelaki itu mengangguk pelan. Dan orang tua tidak pernah meminta anaknya berhasil. Mereka hanya ingin anaknya pulang. Suara kecapi mengalun lebih seduh. Kakek tua yang sedari tadi diam akhirnya berbicara. Gerbong ini hanya dilewati oleh mereka yang hampir habis waktunya. Andi menatapnya dengan mata membesar. Hampir habis. Lelaki berjubah putih mengangkat tasbihnya. Di dunia, tubuhmu masih bernafas, tapi jiwamu sempat tersesat. Andi teringat kilatan ingatan. Dirinya berlari di tengah hujan, suara klakson, cahaya lampu mobil yang menyilaukan. Saya hampir tertabrak, gumamnya. Dan jika kamu benar-benar mati malam itu, kamu akan duduk di sini tanpa tiket pulang. Andi terisak keras. Saya menyesal, katanya sambil menunduk dalam-dalam. Kalau saya diberi kesempatan, saya akan pulang. Saya akan jaga ibu saya. Saya tidak mau menunda lagi. Gerbong terasa semakin hangat. Bau tanah berganti wangi kayu dan minyak wangi sederhana. Lelaki berjubah putih tersenyum tipis. Penyesalan tidak mengubah masa lalu, tapi niat yang sungguh-sungguh bisa mengubah arah. Ia menoleh ke kakek tua. Antarkan dia. Kakek itu mengangguk. Andi mendongak. Artinya saya masih bisa kembali. Belum tentu, tapi kamu masih diberi kesempatan untuk bangun. Lelaki itu lalu berkata pelan, tegas. Kalau kamu kembali ke dunia, ingat satu hal. Jangan menunda kebaikan. Jangan menunda bakti. Karena kematian tidak pernah menunggu kita siap. Kereta tiba-tiba berguncang keras. Lampu minyak padam. Gelap. Andi merasa tubuhnya seperti ditarik ke belakang. Ringan, berputar. Dalam kegelapan, ia mendengar suara azan subuh dari kejauhan. Pelan, sayup, namun nyata. Ibu, pusik Andi. Cahaya perlahan muncul. Kereta kembali terang. Gerbong terakhir kini kosong. Tikar, lampu, dan lelaki berjubah putih sudah tidak ada. Kakek tua berdiri di pintu. Sudah waktunya kamu turun, katanya. Andi berdiri dengan kaki lemas. Kek, kalau saya lupa lagi, kakek itu menatapnya dalam-dalam. Maka kereta ini akan menjemputmu tanpa peringatan. Pintu terbuka, cahaya putih menyilaukan menyambut Andi. Andi membuka matanya perlahan. Kereta masih berjalan, namun kini lajunya berbeda, lebih lambat, seolah setiap roda membawa beban berat yang tak terlihat. Udara di dalam gerbong terasa pengap, bercampur bau tanah basah dan kayu lapuk. Lampu tidak lagi berkedip, melainkan menyala redup seperti lampu di rumah duka. Andi berdiri dan melangkah keluar dari gerbong terakhir. Gerbong berikutnya penuh, bukan penuh oleh tubuh yang duduk, melainkan oleh kehadiran. Penumpang-penumpang itu kini tidak lagi duduk tegak seperti sebelumnya. Sebagian menunduk, sebagian memeluk lutut, sebagian lain bersandar lemah di dinding gerbong. Wajah-wajah mereka kini memiliki ekspresi, dan semuanya adalah ekspresi kesedihan. Andi berjalan perlahan di lorong. Setiap langkahnya diiringi bisikan. Aduh, andai dulu aku pulang. Anak saya menunggu. Saya cuma mau pamit. Andi berhenti di depan seorang pemuda. Usianya tak jauh darinya. Bajunya lusuh, wajahnya pucat, dadanya tampak berlumur noda gelap. Kamu kenapa di sini? Tanya Andi lirih. Pemuda itu tersenyum pahit. Kecelakaan motor, mau pulang lebaran, ngebut karena pengen cepet sampai. Ia menunduk. Saya sampai rumah, tapi dalam kain kafan. Andi tercekak.
Beberapa langkah ke depan, ia melihat seorang ibu tua memeluk tas kain. "Anak saya sakit," kata ibu itu tanpa diminta. "Saya kerja di kota, mau pulang, tapi Allah keburu manggil." Tangisnya tertahan, tidak histeris, lebih menyakitkan. Andi menutup mulutnya sendiri. Dadanya terasa sesak. Di sudut gerbong seorang pria bersarung duduk bersila. Bibirnya bergerak pelan membaca istighfar. "Kenapa Papa di sini?" tanya Andi. Pria itu menghela napas panjang. "Saya bunuh diri." Andi membeku. "Saya putus asa, hutang, malu pulang. Saya pikir mati menyelesaikan semuanya." Ia menatap Andi dengan mata basah. "Ternyata saya hanya memindahkan masalah ke alam lain." Andi terduduk lemas. "Mereka, semua ini," suaranya bergetar, "tidak pernah sampai." Kakek tua muncul dari ujung gerbong. Wajahnya tampak lebih berat dari sebelumnya. Mereka sampai ke ajalnya, tapi tidak sampai ke tujuan hatinya. Kereta melintasi sebuah stasiun kecil. Tidak ada papan nama, hanya bangunan tua, ditelan ilalang. Kereta melambat. Di peron berdiri banyak orang, sama seperti penumpang di dalam. Namun yang ini baru. Beberapa menangis, beberapa berteriak, beberapa berdoa. Kereta tidak berhenti. "Stasiun apa itu?" tanya Andi. Kakek itu menjawab pelan. "Tempat penyesalan singgah." Andi melihat seorang anak kecil di peron melambaikan tangan sambil menangis. "Ibu," suara anak itu lirih. Di dalam kereta, ibu tua tadi menjerit tertahan. Andi menutup mata. "Ya Allah, kalau saya mati malam itu, saya juga akan di sini." Kakek itu menatapnya. "Kalau kamu mati tanpa memperbaiki niat, ya." Andi teringat nasihat lelaki berjubah putih. Jangan menunda bakti, jangan menunda kebaikan. "Apa mereka masih bisa ditolong?" tanya Andi. Doa orang hidup itu satu-satunya jembatan. Kereta kembali melaju. Para penumpang mulai membaca doa. Pelan, terputus-putus. Andi ikut menunduk. "Astagfirullah. Ya Allah, ampunilah mereka. Ya Allah, lapangkan kubur mereka." Untuk pertama kalinya sejak naik kereta itu, Andi merasa hangat. Di tengah kesunyian, terdengar suara angklung sangat pelan. Bukan sebagai hiburan, melainkan seperti pengantar arwah. Kakek tua menepuk bahu Andi. "Kamu lihat sendiri sekarang." Andi mengangguk. Air mata jatuh ke lantai. "Saya tidak mau jadi seperti mereka. Saya mau sampai." Kakek itu tersenyum tipis. "Kalau begitu, ingat satu hal." "Apa, Kek?" "Hidup bukan soal lama perjalanan, tapi apakah kamu pulang dengan hati yang bersih?" Lampu kereta mulai meredup. Suara roda kembali mengeras. Kereta memasuki terowongan panjang. Gelap. Dalam kegelapan itu, Andi mendengar suara ibunya. Bukan memanggil, tapi mendoakan. "Ya Allah, jaga anak saya." Andi terseduh. Kereta keluar dari terowongan. Cahaya fajar mulai terlihat samar. Kereta mulai melambat. Bukan berhenti, melainkan seperti ragu untuk terus melaju. Andi berdiri di tengah gerbong. Tubuhnya terasa ringan, namun pikirannya berat. Cahaya fajar samar masuk dari celah jendela, bercampur dengan cahaya lampu kereta yang semakin redup. Para penumpang di sekelilingnya kini menatap Andi. Tidak kosong, tidak datar. Tatapan mereka penuh harap dan iri. "Kamu masih punya waktu," bisik seorang pemuda yang dadanya berlumur darah. "Jangan sia-siakan," kata ibu tua dengan tas kainnya. "Kami sudah tidak bisa kembali." Suara-suara lain menyusul, saling bertindih. Andi menutup telinganya. "Cukup, cukup," isaknya. Kakek tua muncul dari antara para penumpang. Wajahnya kali ini tampak sangat letih. Seolah setiap kata yang ia ucapkan
mengikis sisa hidupnya. Sudah sampai di batas, katanya. Batas apa? Tanya Andi. Batas antara niat dan takdir. Kereta berhenti. Total. Tidak ada suara roda. Tidak ada angin. Tidak ada getaran. Hanya sunyi. Di luar jendela tidak ada stasiun. Tidak ada peron. Tidak ada rel. Hanya kabut putih luas. Seperti hamparan tanpa ujung. Di tengah kabut itu berdiri 2 jalur. Satu jalur diterangi cahaya keemasan yang hangat. Jalur lainnya gelap, diselimuti bayangan kereta yang memanjang. Andi menelan ludah. Kamu harus memilih, kata-kata itu pelan. Mau kembali atau tetap di sini? Andi memejamkan mata. Sekejap, seluruh hidupnya berputar di kepalanya. Wajah ibunya di depan rumah. Tangan keriput yang selalu mendoakannya. Telepon yang tak pernah ia angkat. Janji pulang yang selalu ditunda. Air matanya jatuh. Saya takut, katanya jujur. Kakek itu mengangguk. Takut itu manusiawi. Tapi kalau saya kembali, belum tentu ibu saya masih ada. Kalimat itu terasa seperti pisau. Kereta tiba-tiba mengeluarkan suara panjang, seperti erangan. Dari gerbong belakang muncul para penumpang yang tidak pernah sampai. Mereka berdiri berjejer menatap Andi. Di sini tidak ada sakit, kata salah satu dari mereka. Tidak ada kecewa, kata yang lain. Tidak ada penyesalan setelah semuanya selesai. Andi menoleh ke jalur gelap. Kereta itu menunggu, hangat, diam, menenangkan. Lalu terdengar suara lain. Pelan. Sangat pelan. Suara azan. Andi tersentak. Dari jalur cahaya keemasan muncul bayangan rumah kampungnya. Surau kecil, pohon mangga, suara ayam berkokok, dan ibunya duduk di sajadah, menengadahkan tangan. Ya Allah, kalau anak saya masih hidup, kembalikanlah dia. Kalau sudah Engkau panggil, ampuni dosanya. Andi jatuh berlutut. Bu, suaranya hancur. Aku belum sempat berbakti. Air matanya membanjiri wajahnya. Kakek tua berlutut di samping Andi. Allah Maha Pengasih, katanya lembut. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, pintu itu masih terbuka. Andi menatap kedua jalur itu. Satu menawarkan ketenangan tanpa usaha. Satu lagi menawarkan hidup dengan kemungkinan kehilangan. Tangannya menggenggam. Saya pilih hidup, katanya tegas sambil menangis. Walaupun pahit, walaupun terlambat. Para penumpang di belakangnya menunduk. Beberapa tersenyum sedih. Pergilah, kata mereka hampir bersamaan. Dan hiduplah untuk kami juga. Cahaya keemasan semakin terang. Kereta di jalur gelap mengeluarkan suara terakhir. Panjang dan dalam. Lalu perlahan mundur ke kabut. Kakek tua berdiri. Kalau kamu kembali, katanya, ingat satu hal. Apapun yang kamu kejar di dunia, jangan sampai membuatmu lupa pulang. Andi mengangguk. Cahaya menyilaukan menyelimuti tubuhnya. Ia merasa ringan, sangat ringan. Dalam cahaya itu, Andi berbisik, Bismillah. Andi tersentak. Matanya terbuka. Ia terduduk di bangku peron. Hujan telah reda, langit mulai memerah. Stasiun kampung halamannya. Seorang kakak tua berdiri di depannya, menepuk pahanya pelan. Nak, sudah sampai? Andi menatap sekeliling. Kereta tidak ada. Peron mulai ramai oleh orang-orang pagi. Andi menangis terisak. Kali ini bukan karena takut, tapi karena syukur. Andi berlari. Kakinya menapak aspal kampung yang masih basah oleh embun pagi. Napasnya tersengal. Dadanya sesak oleh rasa takut yang belum sepenuhnya pergi. Rumah-rumah panggung yang ia lewati tampak sama seperti dalam ingatannya, namun terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih pelan, lebih rapuh. Di kejauhan, sirena ambulans terdengar samar. Jangan terlambat, kumam Andi sambil terus berlari.
Begitu sampai di depan rumah sakit kecil kampungnya, langkah Andi terhenti sejenak. Bangunan tua itu berdiri dengan cat mengelupas. Namun, pagi itu terasa seperti pusat seluruh dunia baginya. Ia masuk tanpa sempat menyapa siapapun. Lorong rumah sakit sunyi, bau obat menusuk hidung. Beberapa keluarga pasien duduk menunduk, berdoa dalam diam. Andi melihat seorang perawat keluar dari salah satu ruangan. "Bu, ibu saya, Ibu Sari," ucap Andi terbata-bata. Perawat itu menatap Andi lama, lalu mengangguk pelan. "Keluarga?" Andi mengangguk cepat. "Silakan, tapi kondisinya lemah." Kalimat itu seperti pukulan. Andi melangkah masuk. Di dalam ruangan, ibunya terbaring lemah. Wajahnya pucat, napasnya pendek-pendek. Tangannya terbaring di atas selimut tipis. Namun saat Andi mendekat, mata itu terbuka. "Ibu," suara Andi pecah. Ia berlutut di samping ranjang, menggenggam tangan ibunya arat-arat. Tangan itu dingin, namun genggamannya masih ada. Ibunya tersenyum, senyum yang sama seperti di dapur rumah panggung dulu. "Andi," suaranya lirih, nyaris seperti angin. "Kamu pulang." Air mata Andi jatuh ke punggung tangan ibunya. "Maaf Bu, maaf. Andi telat, Andi egois." Ibunya menggeleng pelan. "Tidak, kamu datang. Itu cukup." Ibunya menarik napas panjang. Dadanya naik turun berat. "Andi, dengar ibu." Andi mendekatkan telinganya. "Jangan ulangi kesalahan ibu yang terlalu lama menunggu." Air mata Andi semakin deras. "Saya di sini, Bu. Saya tidak pergi kemana-mana." Ibunya tersenyum lebih lebar meski matanya berkaca-kaca. "Allah baik. Dia izinkan ibu lihat kamu. Sekali lagi." Monitor jantung berbunyi pelan. Andi menggenggam tangan itu lebih erat. "Bu, saya sudah janji sama diri saya sendiri. Saya mau berubah. Saya mau berbakti." Ibunya menatap Andi dalam-dalam. Berbakti bukan hanya ke ibu, tapi ke hidup yang Allah beri. Ibunya menarik napas terakhir yang panjang. Lalu, hembusan itu berhenti. Monitor berbunyi panjang. "Ibu," Andi mengguncang tangan itu pelan. "Ibu," tidak ada jawaban. Tangannya jatuh lemas. Andi terdiam, lalu menangis. Tangisan orang dewasa yang kehilangan rumahnya. Andi duduk sendirian di ruang itu. Beberapa saat kemudian suasana berubah. Cahaya di ruangan itu meredup. Andi mengangkat kepala. Ia tidak lagi berada di rumah sakit. Ia berdiri di sebuah peron. Peron kecil, bersih, tenang. Papan kayu tua di atasnya bertuliskan stasiun tujuan. Kereta tua itu kembali ada, namun kini tidak menyeramkan. Lampunya hangat, pintunya terbuka. Di ujung peron, ibunya berdiri, sehat. Wajahnya bercahaya, mengenakan kebaya bersih, rambutnya tersanggul rapi. "Ibu?" Andi melangkah maju, tapi berhenti ragu. Ibunya menyenyum lembut. "Cukup sampai di sini, Nak. Tapi saya belum siap berpisah." Ibunya mendekat, mengusap kepala Andi seperti dulu. "Berpisah itu pasti," katanya lembut. "Yang penting kamu sudah pulang." Air mata Andi jatuh. "Ibu, maafkan Andi." Ibunya mengangguk. "Sudah ibu maafkan sejak lama." Ibunya melangkah mundur perlahan menuju cahaya. "Jaga hidupmu baik-baik. Jangan tunda pulang walau hanya untuk mendoakan." Cahaya menyelimuti ibunya. Andi berteriak, "Ibu!" Cahaya menghilang. Peron kosong. Kereta perlahan bergerak pergi tanpa Andi. Andi tersentak. Ia kembali di rumah sakit. Tangannya masih menggenggam tangan ibunya, kini kaku. Seorang perawat berdiri di ambang pintu, menunduk hormat. Andi menarik napas panjang. Sakit, hancur, tapi utuh. Ia menutup mata ibunya perlahan. "Selamat jalan, Bu," bisik Andi.
Andi sudah pulang. Andi duduk sendirian di bangku peron. Matahari pagi baru saja naik. Cahayanya hangat, tapi tidak mengusir dingin di dada Andi. Stasiun kampung itu mulai ramai. Orang-orang berangkat bekerja. Pedagang kecil membuka lapak. Suara roda koper beradu dengan lantai. Semua terlihat normal. Terlalu normal. Andi menunduk, menatap kedua tangannya sendiri. Tangannya masih gemetar, seolah belum sepenuhnya kembali dari tempat yang tidak bisa ia ceritakan kepada siapapun. "Ibu," gumamnya pelan. Ia menarik nafas panjang. Bau pagi, campuran tanah, kopi, dan asap kendaraan mengisi paru-parunya. Ini nyata, ini dunia hidup. Tapi kenangan kereta itu masih terlalu dekat. Pemakaman ibunya berlangsung sederhana. Tanah merah, doa-doa pelan, isak yang tertahan. Andi berdiri di sisi makam, memegang payung, mendengarkan imam membacakan talqin. Setiap kalimat seperti mengetuk bagian terdalam dadanya. Ingatlah, ketika engkau ditanya. Andi memejamkan mata. Ia teringat para penumpang di kereta. Wajah-wajah penyesalan. Suara-suara yang tidak pernah sampai. Apakah ibunya kini sendirian di sana? Tidak. Andi menggenggam tasbih yang ia beli pagi itu. "Bu, Andi akan doakan ibu setiap hari," bisiknya. Andi janji tidak akan menunda lagi. Angin berhembus pelan. Andi merasa sedikit lebih ringan. Malamnya Andi tidak langsung pulang ke rumah. Ia berjalan menuju surau kecil dekat rumah ibunya. Surau itu sudah tua, dindingnya kusam, tapi lampunya menyala hangat. Andi masuk, mengambil air wudhu. Air dingin menyentuh wajahnya, membuatnya tersentak, sadar sepenuhnya. Saat ia berdiri di sejadah, Andi terdiam lama. Ia tidak langsung sholat. Ia hanya berdiri dan menangis. Tangis yang tidak meledak. Tangis yang jatuh perlahan, satu demi satu. "Ya Allah," suaranya bergetar. "Kalau bukan karena engkau, mungkin saya sudah ikut kereta itu." Ia teringat suara lelaki berjubah putih. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, pintu itu masih terbuka. Andi sujud dalam-dalam. Malam itu, Andi bermimpi. Ia kembali berada di peron. Tapi kali ini, terang. Tidak ada kabut. Tidak ada kereta tua. Hanya papan kayu kecil bertuliskan, "Ingat." Ia terbangun dengan nafas terengah. Jam menunjukkan pukul 3.40, waktu subuh. Andi duduk lama di tepi ranjang. Jantungnya berdetak tenang, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Ia bangkit, mengambil jaket, dan berjalan ke stasiun. Stasiun itu sepi, lampu-lampu menyala terang. Rel tampak biasa-biasa, tidak ada kereta misterius, tidak ada penumpang tanpa wajah. Andi berdiri di peron yang sama, tempat ia terduduk lemas malam itu. Ia menutup mata. Kalau memang itu semua nyata, terima kasih. Kalau tidak, biarlah jadi peringatan. Ia membuka mata. Dari kejauhan, sebuah kereta lewat. Kereta pagi biasa, modern, ramai. Tapi saat gerbong terakhir melintas, Andi merasakan sesuatu. Angin dingin menyapu wajahnya. Dan untuk sesaat, sangat singkat, ia melihat bayangan seorang kakek tua berdiri di pintu gerbong paling belakang. Kakek itu menatap Andi, lalu mengangguk. Kereta berlalu. Andi berdiri terpaku. Tidak takut, tidak panik, hanya mengerti. Hari-hari Andi setelah itu berubah. Ia menunda kepulangannya ke kota, mengurus rumah ibunya, membersihkan dapur, menyapu halaman. Setiap sudut rumah itu penuh kenangan. Namun kini, kenangan itu tidak lagi menyakitkan.
melainkan mengingatkan. Setiap maghrib, Andi duduk di teras, menatap langit yang berubah jingga. Ia membaca doa untuk ibunya, untuk dirinya, untuk orang-orang yang tidak pernah sampai. Suatu malam, Andi menulis di buku kecil, "Aku pernah naik kereta yang tidak tercatat. Aku pernah hampir tinggal. Dan aku terbangun. Bukan karena berani, tapi karena diberi kesempatan." Ia menutup buku itu. Malam kembali turun di kampung itu. Andi berdiri di beranda rumah ibunya. Lampu minyak kecil menyala temaram, menerangi halaman yang basah oleh embun. Sudah 7 hari sejak ibunya dimakamkan. 7 malam Andi memilih tinggal, membersihkan rumah, merapikan kenangan, dan menenangkan hatinya sendiri. Malam ini terasa berbeda. Udara lebih dingin dari biasanya. Angin berembus pelan, membawa bau besi dan tanah basah. Andi mengangkat kepala. Dari kejauhan, terdengar suara yang sangat ia kenal. Klak, klak, klak. Andi membeku. Bukan suara kendaraan, bukan suara hujan. Suara roda besi di atas rel. Tidak, gumamnya. Ia melangkah keluar rumah, mengikuti suara itu menuju arah stasiun. Jalan kampung lengang. Lampu-lampu rumah sudah padam. Seolah hanya Andi yang terjaga malam itu. Semakin dekat ke stasiun, suara itu semakin jelas. Klak, klak, klak. Andi berdiri di tepi peron. Dan di sanalah ia melihatnya. Kereta itu. Kereta tua dengan cat kusam. Lampu kuning redup. Tidak tercatat di papan jadwal. Tidak mengeluarkan suara peluit. Kereta itu berhenti. Pintu gerbong terbuka perlahan. Udara dingin menyapu wajah Andi. Namun, kali ini Andi tidak melangkah mundur. Ia berdiri tenang. Dari dalam gerbong, satu persatu sosok turun. Orang-orang, wajah-wajah biasa. Seorang pemuda dengan ransel, seorang ibu menggandeng anak kecil, seorang pria berseragam kantor. Mereka terlihat hidup. Wajah mereka lelah, mata mereka kosong. Beberapa memegang ponsel, membaca pesan dengan wajah panik. Kereta apa ini? Kok stasiunnya sepi? Aku harus cepat pulang. Andi menelan ludah. Ia sadar, kereta ini datang lagi. Dan membawa penumpang baru. Seorang bapak parubaya mendekati Andi. "Nak, ini kereta ke arah timur ya?" tanyanya. Dengan suara datar yang dulu pernah Andi dengar. Andi menatap wajah bapak itu. Wajah yang sama. Bapak yang dulu mengajaknya naik. "Kamu telat?" tanya Andi pelan. Bapak itu mengangguk. "Ibu saya sakit. Saya harus cepat." Kalimat itu menghantam Andi seperti petir. Andi menutup mata sejenak. Ketika ia membukanya kembali, peron tampak sedikit berbeda. Bayangan para penumpang lama berdiri di belakang penumpang baru. Wajah-wajah tanpa harapan. Wajah-wajah yang tidak pernah sampai. Kakek tua itu muncul di ujung peron. Matanya menatap Andi lama. "Kamu tidak boleh ikut campur," katanya pelan. Andi menggelengkan. "Kek, setidaknya biarkan saya memperingatkan mereka." Kakek itu menghela nafas panjang. "Kami tidak menjemput orang yang ingin pulang," katanya. "Kami menjemput orang yang menunda." Andi menoleh ke para penumpang baru. "Jangan naik," teriak Andi. "Kereta ini tidak berhenti." Beberapa menoleh, sebagian tertawa kecil. "Mas, jangan bercanda. Kami capek. Yang penting cepat sampai." Andi melihat dirinya sendiri di wajah-wajah itu. Putus asa, panik, terburu-buru. Kereta mengeluarkan suara panjang. Para penumpang mulai naik, satu persatu.
Andi berdiri di tengah peron. Dadanya sesak. "Kalian masih bisa cari jalan lain," teriak Andi. Seorang pemuda berhenti sejenak, menatap Andi ragu. "Tapi ini satu-satunya." Andi terdiam. Kalimat itu dulu juga ia ucapkan. Pintu kereta mulai menutup. Sebelum tertutup sempurnanya, Andi melihat ke dalam gerbong. Di antara penumpang baru, ia melihat kursi kosong. Kursi yang dulu ia duduki. Kereta mulai bergerak. Perlahan. Klak, klak, klak. Andi berdiri sendirian di peron. Kereta itu menjauh, tertelan kabut malam. Angin berembus kencang. Kakek tua terdiri di samping Andi. Katanya, "Sekarang kamu tahu." "Tahu apa?" "Bahwa peringatan tidak selalu didengar, tapi tetap harus disampaikan." Kakek itu melangkah mundur perlahan. Tubuhnya memudar seperti asap. Sebelum menghilang sempurnanya, ia berkata, "Kalau suatu hari kamu melihat kereta itu lagi, ingatlah, bukan keretanya yang terkutuk, tapi manusia yang lupa arah pulang." Peron kembali kosong. Sunyi. Tidak ada suara. Tidak ada cahaya aneh. Hanya rel dan malam. Andi duduk di bangku peron. Ia mengeluarkan ponsel, mengetik pesan panjang tentang pulang, tentang menunda, tentang ibu. Ia mengunggahnya tanpa menyebut kereta, tanpa menyebut hantu. Hanya satu kalimat di akhir. "Kalau kamu masih punya ibu, jangan tunggu kereta terakhir." Andi menutup ponsel, menatap rel, dan berdoa. Tidak semua perjalanan memberi kita kesempatan untuk turun. Dan tidak semua orang diberi waktu untuk pulang. Kereta itu mungkin tidak nyata bagi sebagian orang. Tapi penyesalan selalu nyata. Jika kamu masih bisa menelpon orang tuamu malam ini, lakukanlah. Jika kamu masih bisa pulang, jangan menunda. Karena tidak semua orang diberi kesempatan kedua seperti Andi. Saya pamit, dan ingat, cerita dari mereka selalu berangkat dari kisah yang tidak pernah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.